Perkenalkan, nama saya Iksan, akan menerangkan tugas pertama dari mata kuliah struktur data. Oke, untuk nomor 1, pertanyaannya kan deklarasi variabel integer. Nah, untuk deklarasinya sendiri cuman in itu untuk struktur data number, dan ini adalah variabelnya, variabel struktur baris. Nah, untuk menghasilkan suatu nilai, kita isi ini dengan angka. Nah, ini hanya bisa angka, bukan string. Kalau string pakai titik 2. Dan untuk mengeluarkan dalam terminal atau apa, nah kita menggunakan sistem print in. Nah, ini adalah data stringnya, yang kata-kata data string ditambah dengan struktur data. Ini variabelnya. Oke, terus nomor 2 itu deklarasi variabel string. Nah, untuk deklarasi variabel string ini kita gunakan kata string di depannya, dan variabelnya kita mau apa terserah. Dan sesuai dengan nomor 2 kita kasih kata baru, dan isinya berisi dengan deklarasi tipe data string, dan ini harus dikasih kutip karena tipe datanya string. Dan untuk mengeluarkan ke dalam terminal, kita pakai print in dengan variabel kata baru dengan enter, garis backslash n itu adalah enter untuk ke bawah. Untuk nomor 3 kita deklarasi array 1 dimensi. Nah, untuk array sendiri, karena dia tipe datanya kayak seperti list, jatuhnya kita harus mengeluarkan menggunakan pengulangan, dan itu pakai for. Nah, pengulangannya ini dia akan mengulang sebanyak i. Jika lebih dari i, maka pengulangannya itu berhenti. Makanya pengulangannya itu berhenti. Jadi kita harus masuk ke yang pertama, terus ditambah 1 ke baris kedua, ditambah 1, tambah 1 lagi di baris 3 dan di baris 4. Dan setelah angkanya 5, dia akan berhenti dan memberhentikan proses ini. Nah, setelah itu enter lagi untuk melanjutkan. Nah, di enternya ini kita melanjutkan nomor 4, deklarasi array 2 dimensi. 2 dimensi ini sama seperti yang ada di 1 dimensi, harus menggunakan looping untuk mengeluarkannya dengan for tadi, tapi 2 kali. Pertama dia harus mengulang kolomnya dulu, terus barisnya. Nah, untuk pendeklarasinya ini terdiri dari penggunaannya seperti string, garis kurus, dan tutup kurung. Nah, jika dengan angka, dengan nilai dari variabelnya kita sudah masukkan satu persatu. Nah, untuk pengulangannya sendiri, ini kita menggunakan nilai dari i-nya sendiri untuk pengulangan kolom, dan untuk j ini adalah pengulangan untuk untuk bawahnya. Nah, untuk itu langsung di print out pertama, dan untuk ininya di print out tapi langsung ke bawahnya lagi. Oke, lanjut untuk deklarasi linked list. Linked list ini dia tidak bisa langsung dideklarasikan karena dia memerlukan library lain. Makanya kita tambahkan di sini library lainnya, dan itu harus menggunakan import Java until linked list. Nah, linked list di sini kita bisa mengisinya dengan cara list.add angka yang sesuai dengan pertanyaan, linked list add 9. Nah, untuk memprint semua datanya ini, mengeluarkan ke terminal, kita menggunakan print in list angka. Oke, kita coba langsung dibaginya, langsung kita coba. Oke, hasilnya seperti ini. Ini adalah nomor pertama, nilai struktur baris. Karena kita masukkan nilainya 10, dia akan mengeluarkan angka 10 di belakangnya, dan ini stringnya stringnya yang di print in.
Untuk deklarasi string sendiri mengeluarkannya, ini datanya langsung deklarasi tipe data string sesuai dengan yang kita isi di variabel sebelumnya. Nah, isi arraynya ini kan ini pengulangan 4 kali, dia mengeluarkan 4 kali mengulang 4 kali untuk data yang setelah kita isi. Oke, untuk arraynya sendiri dia akan mengurangi array dimensinya sendiri, dia akan mengeluarkan angka 1, 3 sesuai dengan yang kita input, string yang kita input. Ini string ya, karena udah pakai kutip. Dan untuk linked list ini mengeluarkannya kayak seperti yang tadi, kita keluaran angka 22 di print ini. Oke, sekian dari saya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.